Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih terus belajar di rumah. Kita tetap semangat, jaga kesehatan untuk kita dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan penuh sukacita. Pada pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penerapan nilai-nilai sila ketiga dari Pancasila. Pada minggu hari ini, pertemuan kali ini kita belajar tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan simbol kepala banteng, dengan bunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Anak-anak, contoh-contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila akan kita lihat satu persatu. Yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain saat kita bermusyawarah. Ya, kita akan melihat contoh kegiatan musyawarah di lingkungan keluarga. Ya. Ya, anak-anak, demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos artinya pemerintahan, kratos itu rakyat, yang artinya sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat dan untuk rakyat. Nah, kalau menurut anak-anak, demokrasi itu adalah mungkin ketika seseorang diberi kebebasan untuk berbicara, memberikan pendapat. Nah, ya, anak-anak semua, kita mau melihat contoh tentang demokrasi musyawarah di lingkungan keluarga. Contohnya yaitu musyawarah menentukan liburan. Ya, itulah tadi anak-anak video pertama tentang kegiatan musyawarah di dalam lingkungan keluarga. Sekarang contoh penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila yang kedua,
yaitu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, yaitu menerima dan melaksanakan hasil musyawarah secara bertanggung jawab. Mari kita sama-sama menyaksikan video yang kedua untuk kita amati dengan baik dan kita pahami maksudnya untuk dapat mengerjakan setiap tugas-tugas pada pembelajaran PKN hari ini. Selamat menyaksikan. Tak seperti biasanya, Bunita datang terlambat. Nabila dan teman sekelasnya menunggu di kelas. Nabila asik mengobrol dengan Kristina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf atas keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran Ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Kristina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis.
hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara, sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju. Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Ya, itulah tadi anak-anak dari video kedua yang sudah kita simak bersama-sama. Dari kedua video itu Pak Guru akan memberikan tugas untuk anak-anak semua. Yang pertama, berdasarkan video pembelajaran ke-1, tuliskan 3 pendapatmu. Bagaimana mempraktekkan musyawarah di dalam keluarga yang baik. Jadi anak-anak melihat video pembelajaran ke-1 tadi, nilai-nilai apa yang anak-anak dapatkan dalam musyawarah keluarga tersebut yang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari di keluarga kita. Yang kedua, berdasarkan video pembelajaran yang kedua, tuliskan 3 hal-hal positif tentang proses pemilihan ketua kelas tersebut. Jadi anak-anak menuliskan kembali 3 hal yang menurut anak-anak dapat menjadi contoh dalam proses pemilihan ketua kelas di video pembelajaran kedua. Tulis jawaban di buku latihan PPKN, foto, kirim ke WA wali kelas 6. Selamat mengerjakan, Tuhan memberkati kita semua.